Nama saya Aklisa Nova Alfianti, nomor induk mahasiswa T2019-4081. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang alga, fungi, dan protozoa. Alga adalah protista yang mirip dengan tumbuhan karena tubuhnya terdapat talus atau bagian tubuhnya tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tubuh alga disebut talus. Pengertian fungi. Jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan, namun fungi tidak memiliki klorofil. Dengan demikian, fungi tidak dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan bahan organik dan karbon dioksida dan air. Sehingga fungi disebut sebagai organisme heterotrof dan sifat heterotrof menyerupai sel hewan. Struktur jamur. Tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semua membentuk tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubangi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Kebanyakannya hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa mempunyai pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Ciri-ciri jamur. Fungi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berupa benang tunggal atau bercabang. Kumpulan hifa disebut sebagai miselium. Yang kedua, mempunyai spora. Yang ketiga, memproduksi spora. Yang keempat, tidak memiliki klorofil sehingga tidak berfotosintesis. Yang kelima, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Yang keenam, tubuh berfilamen dan dinding sel mengandung hitin, glukan, selusa, dan manan. Fungi merupakan organisme yang menyerupai tanaman, namun memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, tidak memiliki klorofil. Yang kedua, mempunyai dinding sel dengan komposisi berbeda. Yang ketiga, berkembang biak dengan spora. Yang keempat, tidak memiliki batang, cabang, akar, dan daun. Yang kelima, tidak mempunyai sistem vaskuler seperti pada tanaman. Yang keenam, bersifat multiseluler, tidak mempunyai pembagian fungi masing-masing bagian. Pengertian fungi. Jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan, namun fungi tidak memiliki klorofil. Dengan demikian, fungi tidak dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan bahan organik dan karbon dioksida dan air. Sehingga fungi disebut sebagai organisme heterotrof dan sifat heterotrof menyerupai sel hewan. Struktur jamur. Tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semua membentuk tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubangi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Kebanyakannya hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa mempunyai pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Ciri-ciri jamur. Fungi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berupa benang tunggal atau bercabang. Kumpulan hifa disebut sebagai miselium. Yang kedua, mempunyai spora. Yang ketiga, memproduksi spora. Yang keempat, tidak memiliki klorofil sehingga tidak berfotosintesis.
Yang kelima, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Yang keenam, tubuh berfilamen dan dinding sel mengandung chitin, glukan, selusa, dan manan. Fungi merupakan organisme yang menyerupai tanaman, namun memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, tidak memiliki klorofil. Yang kedua, mempunyai dinding sel dengan komposisi berbeda. Yang ketiga, berkembang biak dengan spora. Yang keempat, tidak memiliki batang, cabang, akar, dan daun. Yang kelima, tidak mempunyai sistem vaskuler seperti pada tanaman. Yang keenam, bersifat multiseluler, tidak mempunyai pembagian fungi masing-masing bagian. Ciri-ciri protozoa. Ciri-ciri umum protozoa. Yang pertama, organisme uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, eukariotik atau memiliki membran nukleus. Yang ketiga, hidup soliter atau sendiri atau berkoloni atau berkelompok. Yang keempat, sifat hidupnya kosmoplit, artinya dapat hidup di tempat atau habitat apapun. Yang kelima, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Yang keenam, hidup bebas, sporofit atau parasit. Yang ketujuh, protozoa merupakan bagian plankton di air tawar atau air laut dan berperan penting sebagai indikator polusi. Yang kedelapan, sejumlah protozoa dapat menimbulkan penyakit. Yang kesembilan, dapat membentuk sista untuk bertahan hidup. Yang kesepuluh, alat gerak berupa pseudopodia, silia, atau flagella. Pengertian protozoa. Protozoa secara umum dapat dijelaskan bahwa protozoa adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama dan zoon artinya hewan. Jadi protozoa adalah hewan pertama. Protozoa merupakan kelompok lain protista eukarioti. Kadang-kadang antara alga dan protozoa kurang jelas perbedaannya. Protozoa dibedakan dari prokariot karena ukurannya yang lebih besar dan selnya eukariotik. Protozoa dibedakan dari alga karena tidak berklorofil, dibedakan dari jamur karena dapat bergerak aktif dan tidak berdinding sel, serta dibedakan dari jamur lendir karena tidak dapat membentuk badan buah. Kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Untuk tubuhnya antara 3 sampai 1000 mikron. Tubuh protozoa amat sederhana, yaitu terdiri dari satu sel tunggal atau unisel. Namun demikian, protozoa merupakan sistem yang serba bisa semua. Tugas tubuh dapat dilakukan oleh satu sel saja tanpa mengalami tumpang tindih. Bentuk tubuh macam-macam, ada yang seperti bola, bulat memanjang, atau seperti sandal, bahkan ada yang bentuknya tidak menentu. Juga ada memiliki flagel atau bersilia. Fisiologi protozoa. Protozoa umumnya bersifat aerobik non-fotosintetik, tetapi beberapa protozoa dapat hidup pada lingkungan anaerobik, misalnya pada saluran pencernaan manusia atau hewan ruminansia. Protozoa aerobik mempunyai mitokondria yang mengandung enzim untuk metabolisme aerobik dan untuk menghasilkan ATP melalui proses transfer elektron dan atom hidrogen ke oksigen. Protozoa umumnya mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain atau bakteri atau partikel organik baik secara fagositosis maupun pinositosis. Protozoa yang hidup di lingkungan air, maka oksigen dan air maupun molekul-molekul kecil dapat berdifusi melalui membran sel. Senyawa makromolekul yang tidak dapat berdifusi melalui membran dapat masuk sel secara pinositosis. Tetesan cairan masuk melalui saluran pada membran sel. Saat saluran penuh, kemudian masuk ke dalam membran yang berkaitan dengan vakuola. Vakuola kecil terbentuk, kemudian dibawa ke bagian dalam sel. Selanjutnya, molekul dalam vakuola dipindahkan ke sitoplasma. Partikel makanan yang lebih besar dimakan secara fagositosis oleh sel yang bersifat amoeboid dan anggota lain dari kelompok
Sarkodina, partikel dikelilingi oleh bagian membran sel yang fleksibel untuk ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam sel oleh vakuola besar atau vakuola makanan. Saya Aulia Faradina Residawuri, NIM T2019-4104, akan sedikit menjelaskan tentang proses perkembangbiakan alga, fungi, dan protozoa. Yang pertama yaitu proses perkembangbiakan alga. Alga bereproduksi dengan dua cara, yaitu aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Yang pertama secara aseksual. Secara aseksual atau vegetatif, alga melakukan reproduksi dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama pembelahan biner. Pembelahan biner diawali dengan pembelahan inti diikuti dari sitoplasma. Dari satu sel induk tersebut dihasilkan dua sel anakan yang tumbuh menjadi alga baru. Yang kedua dengan cara fragmentasi atau pembelahan, yaitu pemutusan sebagian tubuh ganggang. Bagian tubuh yang terlepas dari induknya akan membentuk individu baru. Dan yang ketiga dengan cara pembentukan spora vegetatif. Pembentukan spora vegetatif terjadi dalam sel yang memiliki zoospora. Pembentukan sel spora vegetatif tersebut dilakukan apabila lingkungan mendukung dan makanan tercukupi. Yang kedua dengan cara seksual, yaitu dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan cara konjugasi, yaitu proses saling melekatnya dua individu yang berbeda jenis dan diikuti terjadinya plasmogami dan kariogami. Yang kedua dengan cara singami, yaitu peleburan antara dua sel gamet yang sama dengan bentuk dan ukurannya, tetapi berbeda jenis dan diikuti dengan peleburan inti. Dan yang ketiga dengan cara anisogami, yaitu peleburan antara sel gamet yang ukuran dan bentuknya berbeda. Namun, ada alga yang bereproduksi dengan cara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Contohnya yaitu Spirogyra. Spirogyra bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu fragmentasi, pembelahan beberapa tubuh. Dan yang kedua dengan cara Spirogyra bereproduksi secara aseksual dengan fragmentasi bagian tubuhnya dan bereproduksi secara seksual dengan konjugasi. Yang kedua yaitu proses perkembangbiakan pada fungi. Fungi melakukan reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Yang pertama secara aseksual atau vegetatif dengan cara yang pertama fragmentasi, yaitu pemutusan hifa. Potongan hifa yang terpisah tersebut kemudian akan tumbuh menjadi jamur baru. Yang kedua dengan cara pembentukan spora aseksual. Selanjutnya proses perkembangbiakan fungi secara seksual atau generatif. Reproduksi jamur dengan generatif dilakukan terlebih dahulu dengan pembentukan spora seksual yang melalui sebuah peleburan antara hifa yang memiliki jenis berbeda. Reproduksi seksual pada jamur jarang dilakukan karena reproduksi ini merupakan reproduksi darurat apabila terjadi perubahan pada kondisi lingkungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangbiakan protozoa. Protozoa berkembang biak secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, protozoa berkembang biak dengan beberapa cara, diantaranya pembelahan biner, yaitu pembelahan yang diawali dengan pembelahan inti dan diikuti pembelahan sitoplasma, kemudian menghasilkan dua sel baru. Yang kedua dengan cara spora. Perkembangbiakan ini terjadi pada kelas sporozoa dengan membentuk spora melalui proses sporulasi di dalam tubuh nyamuk Anopheles. Selanjutnya yang kedua melalui proses seksual dengan cara yang pertama konjugasi, yaitu peleburan inti sel pada organisme yang belum jelas alat kelaminnya. Yang kedua dengan cara peleburan gamet sporozoa yang telah dapat menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Nama saya Devi Damayanti, nomor induk mahasiswa T2019-4085.
Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengelompokan alga, fungi, dan protozoa serta contohnya. Yang pertama, alga. Alga dibedakan menurut pigmen, produk cadangan, makanan, flagela, struktur, dinding sel, sejarah, dan reproduksinya. Ada beberapa filum dalam alga, yaitu yang pertama, Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Ganggang hijau biru atau dapat disebut dengan Cyanophyta adalah satu-satunya ganggang yang tergolong dalam kingdom Monera diviso Cyanophytae. Dimasukkan dalam kingdom Monera karena struktur selnya mirip dengan struktur sel bakteri, yaitu bersifat prakaryotik atau inti selnya tidak diselubungi membran. Contohnya, yang pertama, Anabaena cicadea. Kedua, Anabaena azola. Ketiga, Spirulina makima. B. Chlorophyta atau ganggang hijau. Ganggang hijau atau dapat disebut dengan green alga diberi nama berdasarkan kloroplasnya yang berwarna hijau. Warna hijau ini ada karena pigmen yang dominan adalah klorofil A dan klorofil B. Di samping jenis pigmen yang lain yaitu keraten dan xanthofil. Contohnya, yang pertama Volvox sp, kedua Spirogia sp, dan yang terakhir yaitu ketiga Uloting sp. C. Paephyta atau ganggang coklat. Paephyta atau bisa disebut dengan ganggang coklat merupakan suatu protista mirip tumbuhan yang memiliki talus bersel banyak, sehingga dapat dilihat secara makroskopis atau kasat mata. Contohnya, 1. Facus vesiculus. 2. Saegesum silicusum. 3. Macrokystis integrifolis. 4. Laminaria sinclairi. Kelima, Facus. Dan yang terakhir yaitu keenam, Postelia. Keempat, Rhodophyta atau ganggang merah. Istilah Rhodophyta berasal dari bahasa Yunani yang artinya rhodos, yang berarti merah. Jadi, Rhodophyta berarti ganggang merah atau red alga. Berbeda dengan filum lainnya, filum ini tidak mempunyai tahapan flagela dalam siklus hidupnya. Anggota filum ini mempunyai pigmen fotosintetik berupa phycobilin yang terdiri dari phycotetrin atau pigmen merah dan phycocyanin atau pigmen biru. Selain dua pigmen tersebut, Rhodophyta juga memiliki klorofil A dan klorofil B serta karotenoid. Contohnya yaitu 1. Eucheuma spinosum. 2. Chondrus crispus. 3. Gelidum. 4. Cautesin. Dan yang terakhir yaitu kelima, Glaciaria, yaitu protozoa. Filum dalam protozoa dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan alat geraknya. A. Rhizopoda. Istilah dari kata rhizopoda ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu rhizo yang berarti akar, serta podos yang artinya adalah kaki. Dengan demikian, rhizopoda ini berarti kaki yang mempunyai akar. Rhizopoda tersebut merupakan protozoa yang memiliki alat gerak berupa kaki semu atau Pseudopodia, disebut juga dengan Pseudopodia atau kaki semu, yakni sebagai hasil penjuluran sitoplasma sel yang membuat seolah-olah ini memiliki fungsi sebagai kaki. Contohnya, yang pertama amoeba, kedua Foraminilia vera, ketiga Radiolaria, keempat Diflugia, kelima Archela, dan yang keenam yaitu Helioza. B. Flagella.
Flagela adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Istilah flagela dalam bahasa Latin ialah berasal dari kata flagel yaitu cambuk, sedangkan mastigopora dalam bahasa Yunani terdiri dari kata masing-masing yang berarti cambuk dan proses yang berarti gerakan. Contohnya, 1. Trypanosoma gambiense. 2. Trichomonas vaginalis. 3. Giardia lamblia. 4. Leishmania donfori. Kelima, Toxoma churchi. Dan yang keenam, Trimosoma evansi. C. Ciliata atau Cilipera. Ciliata merupakan protozoa yang bergerak dengan memakai silia atau rambut getar. Cilia disebut juga dengan infusoria karena umumnya hidup dalam air, buangan yang mengandung banyak zat organik. Istilah cilea dalam bahasa Latin yaitu cilia yang berarti rambut kecil atau cilepara dalam bahasa Yunani yaitu pora yang artinya gerakan. Dalam melakukan seluruh kegiatan dan hidupnya, silia memakai organel-organel yang berupa membran plasma. Contohnya yaitu 1. Verticella atau bentuk seperti lonceng. 2. Didinum, bentuk seperti trompet. 3. Stinomysia, berbentuk seperti siput. 4. Balatinidum coli, berbentuk parasit di colon manusia. D. Sporozoa. Sporozoa dalam bahasa Yunani yaitu spore artinya biji, zoa berarti hewan. Jadi sporozoa adalah kelompok protista universal atau bersel atau yang pada salah satu tahapan dalam siklus hidupnya dapat membentuk sejenis spora. Sporozoa hidup sebagai parasit pada tubuh hewan dan manusia. Siklus hidup sporozoa agak kompleks karena melibatkan lebih dari satu inang. Contohnya, Plasmodium vivax atau Malaria tertiana tidak ganas. Kedua, Plasmodium malaria atau Malaria quartana tidak ganas. Ketiga, Plasmodium falciparum atau Malaria tropicana. Keempat, yaitu terakhir, Plasmodium ovale atau Malaria tertiana ganas. Ayat ini menjelaskan tentang pergantian siang dan malam, demikian pula masalah kehidupan dan kematian yang masing-masing merambat pada yang lain dengan perlahan dan bertahap. Setiap detik yang melewati suatu makhluk hidup, pada saat itu merambatlah kematian kepada sisi kehidupan. Kematian bermakna kehidupan, tetapi pada waktu yang sama berbentuk kehidupan baru. Saat sel-sel kehidupan mati dan musnah, maka sel-sel kehidupan baru pun tumbuh dan beraksi. Setiap ada yang musnah karena mati, maka ada yang kembali dalam putaran lain menuju kepada kehidupan. Setiap yang muncul sebagai sesuatu yang hidup, ia akan kembali dalam putaran lain menuju kepada kematian. Dalam hal ini, penulis menghubungkan ayat tersebut dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh bakteri atau virus ataupun protozoa. Virus bisa dikatakan makhluk hidup dan bisa dikatakan benda mati. Virus bisa dikatakan makhluk hidup karena virus ini memiliki asam nakulat berupa DNA dan RNA yang dilingkupi oleh selubung yang disebut kapsid, sehingga mampu melakukan perbanyakan diri di dalam sel inang. Tetapi virus ini bisa dikatakan benda mati karena virus ini mampu dikristalkan apabila berada di luar sel inang, sehingga para ilmuwan
menggolongkan virus ini sebagai partikel. Dan dari yang saya jelaskan di atas juga berhubungan dengan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Muyassar, dan tafsir Al-Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musarofah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran alga, fungi, dan protozoa dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang diciptakan Allah ini memiliki manfaatnya masing-masing, tidak ada yang sia-sia. Sama halnya seperti alga, fungi, dan protozoa. Contohnya, alga ini sangat bermanfaat, sangat berperan penting, yaitu menjadi sumber utama energi, menjadi bahan makanan manusia, bisa menjadi bahan makanan ternak, bisa menjadi bahan pupuk, dan juga sangat bermanfaat dalam penanggulangan limbah. Dan terakhir, dapat bermanfaat dalam penelitian biologi. Selain alga, fungi juga berperan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam bidang pangan, ada jamur kuping, ada jamur merang yang bisa kita makan. Di bidang kedokteran misalkan dijadikan antibiotik. Jenis jamur ini misalkan Penicillium notatum. Dan di bidang industri ada jenis jamur yang bernama Penicillium camemberti yang dimanfaatkan dalam pembuatan keju dan juga bermanfaat dalam bidang pertanian. Biasanya dalam bidang pertanian ini jenis jamur saprofit, yaitu jenis jamur yang menjadi pengurai sisa-sisa tumbuhan. Selain memiliki keuntungan, fungi ini juga dapat berdampak buruk, misalkan dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya ada jenis jamur Microsporum, ini bisa menyebabkan kurap. Nah, selanjutnya yaitu mengenai protozoa. Protozoa ini bisa menguntungkan, misalkan dapat mengontrol jumlah populasi bakteri dan menjadi konsumen tingkat pertama dalam ekosistem air. Selain itu juga dapat berdampak buruk, misalkan dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Semua yang ada dalam ilmu biologi, teori-teori biologi sebenarnya sudah dijelaskan ada di dalam Al-Quran. Seperti dalam Quran surah Al-An'am ayat 95 ini menjelaskan mengenai alga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Artinya, sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang demikian itulah sifat Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Nah, dari ayat di atas ada beberapa tafsir. Misalkan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah membelah biji atau benih tumbuhan di dalam tanah yang lembab. Tanah lembab ini merupakan habitat alga. Alga memiliki bermacam-macam warna. Ada alga merah, alga coklat, alga keemasan, dan juga alga hijau. Masing-masing memiliki manfaatnya. Misalkan ada alga merah yang bisa diekstraksi menjadi agar-agar. Selain itu, dalam tafsir Quraisy Shihab dijelaskan bahwa Allah mengeluarkan benda hidup dari benda mati seperti manusia dari tanah dan mengeluarkan benda mati dari benda hidup seperti susu keluar dari tubuh hewan. Dan dalam tafsir Jalalain disebutkan pula Dia atau Allah mengeluarkan yang hidup dan yang mati seperti manusia dan unggas, yaitu berasal dari air mani. Hal ini juga terjadi pada alga. Ada jenis alga yang disebut epilik, yaitu jenis alga yang hidup di atas batu, dan ada alga edafik, yaitu alga yang hidup di dalam tanah. Nah, batu dan tanah ini merupakan
benda mati, dan benda mati tersebut kemudian Allah ciptakan alga. Inilah bentuk kekuasaan Allah, maka pantaskah kita berpaling darinya setelah Allah menunjukkan kekuasaannya? Sesungguhnya dialah yang patut kita sembah. They say you're too tired, but I think that I lost. Mama, party girl, she just want